perbuatan itu bid'ah, dilakukan oleh orang. Ada kalanya orang itu terkena sanksi kalau dia sudah tahu, sudah tegak hujjah. Kalau belum tahu, seperti umumnya masyarakat kita sekarang ini, itu tidak tahu atau belum tahu, atau di kepalanya masih ada syubhat seperti saudara, itu masih diberi umur. Gitu. Lain yang lain. Baik. Masih ada kesempatan buat yang lain. Iya. Iya. Kemudian, mari sini dong, ya Allah. Pembicaraan mengenai Syekh Albani, saya kira saudara tidak mengerti tentang siapa Syekh Albani. Maaf, saya kuliah di Syria. Tahu karena beliau di Syria. Iya, beliau tidak hanya di Syria. Iya. Siapa gurunya, apa mungkin orang menguasai berbagai macam cabang ilmu tanpa guru? Sebab di Syria itu terkenal kalau beliau di sana ada maktabah Dohir ya. Tentu semua orang masuk maktabah. Iya, dan di situ beliau terkenal selama 8 tahun tidak pernah keluar dari maktabah. Selama 8 tahun tidak pernah keluar kecuali hanya kembalikan macam-macam. Lebih dari 8 tahun. Iya. Tetapi tidak berarti beliau tidak berguru. Pertama guru beliau siapa? Bapaknya. Tahukah saudara bapaknya Syekh Albani? Nah, ya, saya mau jelaskan enggak? Yang lain diam, sila duduk. Saya akan mau jawab sekarang. Saya mau jawab apa yang saudara katakan sangat besar sekali. Saudara bertanggung jawab dunia akhirat. Mengatakan begitu terhadap Syekh Albani. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW dalam sebuah hadis sahih, man qala fi mu'minin ma laysa minhu asqalallahu adghatal khabar. Barang siapa yang mengatakan terhadap seorang mukmin apa yang tidak ada padanya, maka Allah akan tempatkan dia di radghatal khabal. Saya akan jawab. Tenang. Tadi saudara sudah punya hak untuk bicara. Kalau kapan saya akan menjawab? Gitu. Iya kan? Itu. Saya akan memberikan jawaban. Itu. Jadi Syekh Albani gurunya banyak. Pertama satu saya tunjukkan bapaknya seorang ulama, seorang alim, belajar dengan bapaknya, belajar membaca kitab-kitab fikih dan lain sebagainya. Kemudian beberapa ulama dan beliau mendapat ijazah. Saudara baca di kitab biografi beliau, jelas nyata terang yang ditulis dan atas persaksian beliau. Jadi saya ingin membantah saudara agar saudara membaca balik. Adapun yang sakab dan lain sebagainya itu pembicaraan lain, karena mereka adalah termasuk ahlul bidah menurut ahlus sunnah wal jamaah. Saya kira nanti kita ketemu duduk berdua, terima kasih lebih panjang. Kalau enggak kasihan saudara-saudara yang lain. Apa itu? Enggak ada asli bisa diamalkan, bukan basmalah. Oh ya. Basmalah kasihan. Kalau masalah fikih enggak bahas masalah hadis ini ya. Masalah. Kita lewatkan aja. Iya lewatkan, kalau mau kan masalah. Kuesioner dari Ustaz Yazid. Kuesioner yang ada hadir kitabnya. Enggak. Ini pernyataan dari Syekh Utsaimin dari kalangan Al-Wahabi. Jadi komentarnya Syekh Utsaimin terhadap Albani seperti itu. Dalam pernyataannya, Albani itu menyatakan bahwa azannya yang dilaksanakan oleh Syekh Utsaimin itu adalah bid'ah. Begini kata Syekh Utsaimin, ya'ti rajulun fi hadzal asr laisa indahu syai'un min al-ilm. Wa yaqul, dia mengatakan azanul jumu'ah al-awwal
bid'ah, itu kata Al-Albani. Li'annahu laysa ma'rufan ala ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yajibu an naqtasiru 'ala al-adhan sani faqat. Fanaqulu lahu, ini kata saya ini, inna sunnata Utsman sunnatun muttabi'atun idza lam tukhalif sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa lam yakun ahadun min as-sahabah alladziina hum a'lamu minka ya Albani wa aghyaru 'ala dinillah biwa'radih. Wa huwa min al-khulafa'i ar-rasyidin al-mahdiyyin alladziina amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bittiba'ihim. Ini pernyataan saya ini dari kalangan Wahabi sendiri kepada Albani menyatakan bahwa dia merupakan laki-laki yang tidak punya ilmu sama sekali dalam bidang agama. Apalagi dia menyatakan bahwa adanya sesuatu itu merupakan bid'ah, seperti itu. Yang kedua, Albani mengatakan Imam Bukhari ketika Imam Bukhari menafsiri kalimat wajah dalam firman Allah, kullu syai'in halikun illa wajhah ay illa mulkahu. Ini ada di kitab Sahih Bukhari. Kata Albani, itu adalah ditanyakan dalam kitabnya Fatwa Albani Sahifah 523. Ketika ditanyakan tentang masalah taklid tersebut, dia mengatakan hadza la yaquluhu muslimun mu'min. Ini kan berarti kan apa? Menyatakan bahwa Imam Bukhari itu bukan mukmin seperti itu. Ketika menafsiri kalimat wajah dengan mulka. Makanya dengan fatwanya ini berarti secara tidak langsung Albani itu mengenal Bukhari itu kafir, tidak Islam dan tidak beriman, tidak mukmin seperti itu. Dalam kitab Malak Albani menyatakan dalam kitab Al-Hadis Sajid min Ittihadil Qubur halaman 68, Albani itu mengajak kaum muslimin agar membongkar kubbatul khadra, kubah hijau yang menaungi makam Rasulullah SAW dan mengeluarkan jasad beliau dari dalamnya, seperti itu. Gara-gara fatwa seperti itu Albani dianggap ini sangat kontroversial dalam pernyataan saya sependapat dengan Ustaz yang di depan itu, bahwa Albani itu kalau ini ada prioritasnya di sini panjang sekali. Memang beliau di kalangan ulama sendiri itu masih belum difahami sebagai ulama hadis seperti itu. Ya, terima kasih. Kitab siapa yang saudara baca? Ini kitab Al-Utsaimin Syarhul Aqidah Al-Wasithiyah Sahifah 638. Syekh Utsaimin sendiri. Enggak, kitab itu. Kitabnya. Oh, ini adalah saduran yang disadur oleh Ustaz Mahfuz Ali dan Ustaz Idrus Rofi dari LBMNU Jember ketika saudara bilang tadi bahwa itu dari Syekh Utsaimin. Iya, dalam kitab itu. Dalam kitab itu, saudara telah berdusta. Telah berdusta. Iya, tadi saudara katakan bahwa itu dari Syekh Utsaimin. Harusnya dikatakan begini, membongkar kebohongan buku ini karangan siapa? Bukan dari Utsaimin. Karena kita yang nangkap di sini langsung dari Utsaimin. Padahal Utsaimin tidak menunjukkan kepada Albani, tidak tertuju perkataannya kepada Syekh Albani lain. Tapi kan bisa dijelaskan logiknya kitab ini kalau maksudnya. Iya. Tapi tidak disebut Syekh Albani di situ. Tidak disebut Syekh Albani di situ. Itu adalah pernyataan beliau kepada sahabat silakan dulu kembali. Iya. Ya, maka itu harus dilihat dulu bahwa pertama harus dari kitab ini. Saya sebut dari kitab ini halaman berapa? Tadi kita 623 tadi. Nah, agak terakhir Ustaz. Biografi masalah imam-imam Wahabi di sana ada semua dari Al-Bahari dari sampai ada Syekh ini. Enggak ada. Sambil lanjutin. Enggak perlu dicek terlebih dahulu bahwa ini perkataannya ada memutar balik. Dan saya akan jawab satu persatu. Ya kan? Karena yang mengarang ini adalah jelas mereka yang memusuhi sunnah. Daripada a'da'us sunnah yang memang menyerang sunnah dan ahlu sunnah. Karena itu diputar-balikan. Perkataan Syekh Utsaimin tidak tertuju kepada Syekh Albani, lalu dikatakan kepada Syekh Albani. Iya, memang betul. Gitu. Iya. Apa? Enggak. Saya akan menjawab ini karena berkaitan dengan fitnahan yang bertubi-tubi yang